Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pelajaran kita hari ini yaitu tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia. Pembelajaran ke-6, mata pelajaran PKN dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Mengidentifikasi perilaku-perilaku orang-orang di sekitar. Siswa dapat menunjukkan akibat tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. Kedua, dengan mengamati, siswa dapat menemukan contoh perilaku yang merusak lingkungan alam dengan penuh kepedulian. Ketiga, dengan membuat poster pelaksanaan hak dan kewajiban, siswa dapat menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan wawancara, siswa dapat mengetahui bentuk-bentuk usaha pelestarian lingkungan alam dengan penuh kepedulian. Literasi. Ikut menjaga lingkungan alam dan sumber daya alam termasuk salah satu kewajiban sebagai warga negara. Banyak contoh perilaku yang dapat ditemukan kaitannya dengan usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam menjaga lingkungan alam dan sumber daya alam di sekitar kita. Salah satunya dengan mendaur ulang sampah, limbah atau barang-barang bekas yang tidak terpakai. Jika kewajiban itu kamu laksanakan, tentu lingkungan alam kamu akan tetap terjaga dan lestari. Kamu pun dapat menghasilkan produk yang berdaya guna. Namun sebaliknya, apa yang akan terjadi jika kewajibanmu menjaga lingkungan tidak kamu laksanakan? Tentunya akan terjadi banyak masalah, bahkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan menjangkitnya penyakit karena sampah. Hal yang demikian juga berlaku pada sendi kehidupan lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan hak dan kewajiban haruslah berjalan seimbang agar kehidupan dapat dengan aman, nyaman, tertib, dan semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik. Pengertian hak, kewajiban, dan lingkungan alam. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan atau suatu hal yang harus dilaksanakan. Sedangkan lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk dari proses alami, misalnya pegunungan, sungai, danau, hutan, dan rawa. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan alam. Hak masyarakat Indonesia terhadap lingkungan telah diatur dalam pasal 65 dan 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Pasal 65 berbunyi, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sedangkan pasal 66 berbunyi, setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Sedangkan kewajiban terhadap lingkungan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu dalam pasal 67 yang berlaku bagi semua warga negara, dan pasal 68 yang berlaku bagi pelaku usaha ataupun kegiatan. Berikut penjelasannya. Pasal 67, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
Sedangkan pasal 68 berbunyi setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban 1. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. Kedua, menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. Dan ketiga, menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Nah, artinya setelah kita mengambil hak dari lingkungan, kita harus melaksanakan kewajiban. Misalnya, kita mengambil hak dengan cara bernapas dari oksigen yang dihasilkan pohon, maka kita bertugas untuk menjaga kehidupan pohon tersebut. Menjaga kelestarian lingkungan alam sangat diperlukan untuk keberlangsungan manusia maupun habitat lain di dalam bumi ini. Jangan sampai negara Indonesia dikenal dunia dengan pencemarannya. Tapi, banggalah jika negara Indonesia dikenal dunia dengan keasrian lingkungannya. Apalagi jika TV dunia menceritakan tentang keasrian negara kita. Berita yang ditayangkan di televisi tentunya melewati tahapan wawancara. Apa itu wawancara? Untuk mengetahui lebih jauh mengenai wawancara, mari kita dengarkan baik-baik penjelasan berikut. Wawancara. Wawancara adalah percakapan di mana pertanyaan diajukan dan diberikan jawaban. Secara umum, kata wawancara mengacu pada percakapan satu lawan satu. Satu orang berhak berperan sebagai pewawancara dan orang lain berperan sebagai orang yang diwawancarai. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi di mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh yang diwawancarai, dan keduanya bicara secara bergiliran. Wawancara biasanya melibatkan transfer informasi dari orang yang diwawancarai kepada pewawancara. Orang yang memberikan informasi disebut sumber informasi atau narasumber. Tahapan-tahapan dalam wawancara. Tahap pertama adalah tahap persiapan wawancara. Terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum wawancara, yaitu fisik. Sebelum melakukan wawancara, wartawan harus sudah benar-benar sehat secara fisik. Tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan wawancara. Berikut ini hal-hal yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan wawancara. Datang tepat waktu, perhatikan penampilan, perkenalkan diri kepada narasumber, perkenalkan masalah yang akan ditanyakan. Mulai dengan pertanyaan ringan bagi narasumber yang punya banyak waktu, tetapi langsung ke inti persoalan untuk narasumber tertentu. Pertanyaan tidak bersifat interrogatif atau terkesan memojokkan narasumber. Hindari pertanyaan yang sifatnya menggurui. Dengarkan dengan baik jawaban yang disampaikan narasumber. Bila narasumber keluar dari topik yang dibicarakan, wartawan bisa menyela. Jangan ragu menanyakan pertanyaan baru yang muncul dari penjelasan narasumber. Setelah seluruh pertanyaan diajukan, beri kesempatan pada narasumber untuk menjelaskan hal-hal yang mungkin belum ditanyakan. Usai wawancara, sampaikan ucapan terima kasih kepada narasumber. Tahap yang ketiga adalah tahap pelaporan wawancara. Hasil wawancara ditulis dalam bentuk laporan, yang biasanya berbentuk narasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun laporan hasil wawancara, yaitu perhatikan kaedah penulisan laporan.
meliputi ejaan dan tanda baca. Jangan mencampuri hasil wawancara dengan pendapat sendiri. Pilihlah data yang relevan dengan permasalahan. Jaga nama baik narasumber dan bila perlu jaga kerahasiaan identitas narasumber. Rumusan pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara dimulai dengan menggunakan rumus 5W plus 1H. Berikut penjelasannya. W pertama, what atau apa, dengan kalimat yaitu apa yang terjadi. W yang kedua, when atau kapan, yaitu kapan peristiwa itu terjadi. W yang ketiga, why, mengapa, yaitu mengapa peristiwa itu terjadi. W yang keempat, who atau siapa, yaitu siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu. W kelima, where atau di mana, yaitu di mana lokasi kejadian. Dan H yang pertama, satu-satunya, how atau bagaimana, yaitu bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga penjelasan Ibu tadi mudah dimengerti. Dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.